Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan ke forex. Kita belajar sedikit ke forex. Kita akan analisis, mencoba lah ya kita bagaimana kita berdemo dalam trading forex, karena trading forex itu adalah perdagangan yang sangat sangat tinggi resikonya. Jadi kalau kalian mau belajar, sekedar belajar ke forex nggak apa-apa, karena sebetulnya disinilah kalian akan ditempa gitu ya, akan ditempa, tapi jangan pernah masukin uang real. Jangan sekali-kali Anda tergoda untuk masukkan uang real, jangan pernah tergoda sama sekali, jangan mau, apalagi yang besar gitu ya. Kalau kalian sekedar mencoba misalkan, karena minimal tuh 500.000, dan 500.000 ada juga sih yang 250.000 ya, minimum kita deposit. Itu pasti kalian miss, pasti habis, pasti saja. Pokoknya jangan pernah sama sekali kalian pakai uang real deh. Kalian coba saja menggunakan uang demo, bebas kok. Kalian bisa belajar mulai demo yang kecil. Memang sih awal-awal dikasih 5.000 dolar, tapi ya kalian mencoba, nanti kan habis dari kecil dibesarin. Nanti kalau udah habis dari kecil, nanti kalian besarin pelan-pelan gitu. Karena kita nggak bisa milih dari awal, itu ya sudah dikasihnya 5.000 dolar, itu kan 70 juta, gampang aja lah kalau orang ngomong gitu ya. Itu membuat kita pede, padahal nggak segampang itu guys, tidak segampang itu. Ini saya mencoba belajar banyak ya dari Okta, ada yang sekarang 9.000, ada yang 1.300. Ini kemarin saya meningkatkan ini dari 900, dari 500 dolar. Saya masih ngajar dari yang kecil. Kita lihat di sini perdagangan seminggu lalu ya. Kalau lihat keuntungan kan 792 dolar gitu ya, ya banyak positifnya gitu. Pada saat salah sedikit saja nyangkut guys di sini, ya kan? Nyangkut karena memang kita tidak dikasih TP, tidak main TP. Itu bukan TP ya Pak, stop loss, sorry. Tidak ada stop loss. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan sebetulnya ya. Saya mau mencoba, apa sih namanya ya, disiplin aja susah. Padahal paling gampang kan disiplin. Ini saya udah nggak pakai yang paling bawah nih, emas nggak pakai, nggak pakai TP, nggak pakai apa, karena kita memantau. Yang USD ini US 30 pakai, yang ini udah nggak pakai, ini pakai, ini nggak pakai. Memang karena apa, sesekali saya udah banyak belajar, banyak mencoba dan belajar itu. Kalau kita kasih stop loss, seolah-olah kita kok kayak dikerjain gitu, seolah-olah ya. Padahal kenapa sih kita itu seperti itu ya? Karena kita nggak sabar, nggak mau milih pasar. Oh ini waktunya entry. Nanti lama-lama sebetulnya feelingnya masuk sebetulnya. Perhitungan-perhitungan kita masuk. Misalkan kita ada stop loss di sini. Karena udah masuk, ini udah yakin banget. Ini yang kalau begini kan udah yakin nih. Karena udah yakin stop loss kena gitu ya. Set, ada stop loss di sini, dapat profit lah sekian. Kemudian sebenarnya hanya perlu disiplin stop loss saja sebetulnya sih, sehingga lama-lama, tapi apa ya rasanya, pokoknya nanti coba kalian di demo. Pokoknya yang pasti kalau kalian mencoba, jangan pakai duit real, demo saja, belajar gitu. Nanti kalau pakai uang real kalian tambah keringetan gitu. Saya udah saya ngomong begini kan juga udah pernah habis berapa puluh juta guys. Saya udah habis mungkin 25 gitu ya. Mulai dari yang pernah yang 5 juta awal-awal dulu tuh, karena saya pikir demo sudah bagus. Awal-awal belajar masuk 5, loss juga. Kemudian 5 loss juga, belum yang kecil-kecil lah gitu. Kalau dia tunggu tuh udah banyak. Jadi jangan ngulangin kesalahan saya yang mana demo sebentar karena udah merasa bisa, tas duit real, kemudian habis, baru saya kemudian belajari, oh begini rupanya. Nah, dari situ itu yang paling fatal. Ini pun saya udah demo berapa lama sekali, masih diulang-ulang lagi. Padahal disiplinnya cuma satu, kalian pasang taking profit, pasang stop loss. Begitu kalian sudah mengerti apa sih namanya, cara membaca candlestick dan juga moving average. Paling mudah itu. Kalau mempelajari banyak dengan eksponensial, dengan fundamental, aduh banyak sekali guys kalau mau
belajar gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau belajar ya silahkan dipelajari dengan betul-betul. Tidak ada metode sempurna ya, tidak ada metode sempurna. Yang penting jangan salah total gitu. Paling mudah adalah bantuan candlestick ini ditambah moving average, misalkan MA7, MA10, MA20, MA60. Itu bantuan paling gampang kalau kita main harian. Jadi ada bantuan dari moving average ini. Paling mudah baca kan seperti sebetulnya. Kalau sekarang posisi di sini, apa sih yang mau kita salah biasanya? Posisi seperti ini time frame H1 ya, time frame H1 sini. Dia jatuh, kemudian berarti ini candle 1 jaman ya, 1 jaman. Dia pakai moving average 7, moving average berapa nih? 20 dan juga 33 kalau nggak salah. Itu kalau posisi seperti ini, kalau kita dendam kita udah pasang, sudah beli. Padahal dengan posisi begini kita udah nggak boleh sebetulnya. Kenapa nggak boleh? Moving average ini adalah bantuan, di mana dia ada punya dua posisi antara naik dan turun. Nanti posisi sekarang ini kita tidak bisa membaca ini. Nah, artinya dengan posisi seperti ini kita nggak boleh entry guys, nggak boleh gambling di sini. Tunggu dulu, sabar. Atau kalau mau pasanglah dengan limit order gitu ya. Jadi ada dua potensi saja lah sebetulnya dalam membaca moving average. Jika dia turun, pasti dia akan positif jenuh dan dia akan naik lagi. Seberapa dia akan naik? Pertama, dia akan terhenti di moving average ini. Katakanlah dari sini kemarin yang ini candle ini ya, yang ini turun, dia naik. Jangan langsung beli di sini. Jangan di sini. Tapi pastikan paling enggak di atas ini sedikit sama dengan ini. Sudah menyamai dan sudah cukup panjang dan juga cukup lama gitu ya. Jangan baru pindah set dan naik udah kalian beli, jangan. Nah, dia coba naik ke atas. Pasti ya sebagian besar lah, pasti ya, hampir 80%, 90% dia naiknya seberapa? Sampai ke titik moving average yang merah ini, moving average 7. Ini saya 7, nanti saya tunjukkan lah, tapi kayaknya 7 yang ini 7. Coba kita lihat ya, pastikan ya moving average nya nih, moving average di sini di F ini. Nah, ini ada moving average 20 yang biru, moving average 33 yang hijau, moving average 5 guys, 5 yang merah, 5. Nah, jadi dia akan naik mentok atau di bawahnya sedikit, dia akan turun lagi. Itu turun, set. Tapi dia pasti akan nyoba naik lagi sampai ke garis yang semula. Dia udah mencoba ke atas, tetap nggak bisa, turun lagi. Terus dia akan mencoba terus ke sini. Terus sampai dia menipis dan akhirnya dia akan tertembus nanti. Tembus ini setelah melewati garis ini, garis yang ini, yang akhir ini. Yang ini nih, nah sini. Sebelum melewatin ini, minimal seginilah ya kalau di sini, baru kalian entry. Selama ini belum, jangan entry. Nah, kira-kira sampai mana taking profitnya? Sampai moving average atasnya di sini, sampai sini. Dia akan terhenti nanti di sini sama persis seperti ini. Dia akan naik sampai sini. Kemudian dia akan terhenti. Kalau pasarnya ramai, kalau pas di sini pas ketemu malam gitulah, misalkan jam-jam yang paling ramai saya perhatikan adalah jam 7 malam sampai jam 9 malam. Begitu lewat dari itu memang kemungkinannya akan naik turun gitu. Tapi kalau pas di sana kemudian kemungkinan besar tertembak ke atas itu. Sampai sini dia akan turun lagi, naik lagi terus, atau enggak dia akan sampai sini baru turun lagi. Terus kalau bablas ya dia bablas gitu. Kalau enggak ya memang seperti itu. Nah, itu adalah emosional kita. Jadi kadang-kadang karena pengen entry lah, kalau nunggu kan lama. Nah, begitu. Kalau lama kalian pakai limit order ya. Limit order itu kan macam-macam guys. Di sini limit order ada aksi pasar adalah harga pasar, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, sell stop. Adalah videonya sudah saya bikin juga yang ini. Nah, nanti saya sisipkan di deskripsi deh untuk supaya bagaimana sih membeli limit order. Jangan beli pasar. Kalau beli pasar kan ceklik hari ini
kita kebeli harga sekarang, tapi potensinya kan turun. Nah kalau kita nggak ngawasin kan, aduh kapan kita entry-nya ya, kecuali kita kerja tiap hari mantengin. Itu capek juga guys itu ya. Kayak orang kerja harian kita harus disiplin naruh stop loss saja susah, apalagi disiplin nungguin seharian di monitor gitu. Nah kita bisa beli sini atau bisa beli di sini, misalkan di bawah sini untuk beli ke bawah ya. Jadi kalau udah sampai sini candle, oh dia mau ke bawah ya, kita sell limit atau sell stop gitu. Di sini ada buy limit atau buy stop. Keterangannya adalah di situ ya, nanti kalian lihat aja di deskripsi. Oke, itu adalah salah satu guys. Jadi stop loss, taking profit itu penting, sangat penting. Oke geng, tips untuk forex ya pagi ini, siang ya, udah jam 11. Masih nyangkut guys di sini. Ini sebetulnya ya apa ya, edukasi tapi sendirinya gagal. Tapi ya kalau sebetulnya sih kalau ngelihat seminggu terakhir nih sih oke lah gitu ya. Sebetulnya karena memang sudah mulai bisa sebetulnya pelan-pelan, cuman yang nggak bisa adalah psikologi pada saat bagaimana kita naruh stop loss. Jadi stop loss itu kan berani rugi dalam sebuah bisnis, itu kan ini sama aja kalau kita ngira bisnis, kita kan harus berani rugi gitu. Jadi sebetulnya kemarin pada saat saya beli di sini, ini kan belinya di sini, perkiraan kan mau sampai sini gitu, rupanya dia malah turun ke bawah. Dan jika di sini sudah turun sedikit, harusnya kan di sini kita udah stop loss nih di atas TP ini, di sini harusnya sudah stop loss. Perhitungan saya kalau dia beli di sini target naik ternyata turun, ya stop loss di sini standar gitu ya. Jadi 1:1, sini 1:1 atau 1:2 kalau bisa, tapi sulit. Pastinya paling gampang 1:1. Profit segini ya rugi segini gitu ya, walaupun bisa saja rugi di sini ya nggak masalah lah, tapi harus berani menentukan itu. Nah itu yang paling sulit sebetulnya, kita melawan psikologi diri kita sendiri, baik dari serakahnya, dari emosinya, dari marahnya, dari dendamnya gitu kalau lagi minus begini ya. Kalau kalian nyoba paling pasti akan tahu lama-lama ya. Yang penting pastikan kalian di demo lah ya, jangan. Nah, itu lagi pesan saya adalah jangan sekali-kali kalian merasa pede kemudian dengan segera baru belajar seminggu atau sebulan kalian pakai duit real. Udah jangan pernah, ingat kata saya ini, jangan pernah pakai uang real dulu sebelum kalian setahun belajar. Setahun aja kalian coba tiap hari, kalian beli kemudian jual, kalian pantau setiap saat. Nggak apa-apa, orang di handphone ini kan kalian berhenti sebentar, lihat entry, perhatikan saja jam pagi, jam siang, jam sore, jam malam, nggak apa-apa pagi. Nanti begitu tahu posisi paling bagus itu jam berapa. Kalau saya yang saya perhatikan adalah siang, jam 1 siang sampai jam 3 atau jam 4 tuh lumayan oke. Tapi yang paling oke dan paling nyaman sebetulnya adalah jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 malam. Itu paling menurut saya paling sedikit oke gitu ya, perdagangannya karena cukup ramai. Jadi New York, kemudian di Eropa, dan itu sedang buka bersama, sedang open perdagangan bersama-sama, jadi kelihatan ramai. Memang resiko MC semuanya juga ada di situ, makanya itu yang harus berhati-hati. Stop loss dan taking profit wajib. Oke, itu ya cara membacanya juga seperti itu saja lah. Kalian kalau mau belajar banyak boleh, tapi belajar paling mudah itu saja, memperhatikan candlenya naik dan juga moving average. Sudah itu saja. Kalau daripada nanti banyak input dari sana sini, nggak ada sebetulnya. Saya udah coba semuanya kok. Hanya ini satu-satunya cara yang paling mudah adalah baca candle dan moving average sebagai bantuannya. Itu saja. Oke, terima kasih dan bye bye.